Rifka Ardita Putri, angkatan 23, prodi Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah manajemen strategi dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan pembelajaran. Yang pertama itu pengertian manajemen strategi. Apa sih itu pengertian manajemen strategi? Manajemen strategi itu sendiri adalah proses yang melibatkan perencanaan, penerapan, dan evaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Dalam jangka panjang tersebut meliputi analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi, dan kontrol strategi. Selanjutnya, sasaran manajemen. Sasaran manajemen strategik itu adalah untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi penganggaran, optimalisasi sumber daya, kualitas evaluasi program dan pemantauan, serta kualitas pelaporan. Selanjutnya, apa sih itu tujuan manajemen strategi pada sektor publik? Tujuannya yaitu untuk memenuhi kewajiban atau mandat yang diamanahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik itu sendiri. Selanjutnya, mengapa perlu diterapkan manajemen strategi? Manajemen strategi perlu diterapkan karena untuk membantu organisasi itu untuk bertahan lebih lama dan agar organisasi itu berkembang ke depannya dan dapat bersaing dalam lingkungan yang kompetitif dan berubah-ubah. Manajemen strategi juga itu membantu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Pentingnya manajemen strategi. Manajemen strategi itu penting. Yang pertama ada kapabilitas. Kapabilitas itu untuk mewujudkan tujuan strategis, manajer harus paham tentang sistem kepegawaian, keuangan, struktur, dan perangkat lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan visi atau misi. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, prinsip penerapan manajemen strategi pada sektor publik, yaitu yang pertama perhatiannya pada jangka panjang, kesadaran bahwa manajemen strategi itu membutuhkan kedisiplinan dan komitmen untuk dapat dilaksanakan dan tidak self-implementing. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen strategik. Manfaat manajemen strategik itu ada 4. Yang pertama, membantu organisasi untuk menetapkan tujuan yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, membantu organisasi untuk menyusun strategi baru. Yang ketiga, membantu organisasi untuk mengevaluasi strategi dan keputusan yang telah disepakati. Dan yang terakhir, membantu organisasi untuk memperluas peluang masa depan dan meminimalkan risiko yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu karakteristik manajemen strategi. Karakteristik manajemen strategi ada 4 juga. Yang pertama itu perumusan proses organisasi dalam suatu pernyataan misi. Yang kedua, identifikasi tujuan dalam pernyataan visi yang hendak dicapai di masa depan. Yang ketiga, adanya kerangka waktu atau planning horizon yang membatasi kapan tujuan hendak diwujudkan. Yang keempat, analisis sistematis tentang kondisi organisasi saat ini, khususnya kapabilitasnya. Selanjutnya, proses manajemen strategik. Proses manajemen strategik itu ada 8. Yang pertama ada identifikasi misi dan sasaran organisasi. Yang kedua, analisa lingkungan luar. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Dan yang keempat, analisa lingkungan internal atau sumber daya organisasi. Yang kelima, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, merumuskan strategi. Yang ketujuh, melaksanakan strategi. Yang kedelapan, evaluasi strategi. Selanjutnya, kultur organisasi tradisional. Kultur organisasi tradisional pada saat masih tradisional itu adanya gap antara manajemen dan karyawan. Contohnya itu manajemen bertanggung jawab total sedangkan karyawan itu tiada tanggung jawabnya. Selanjutnya, kultur organisasi modern. Pada masa ini yaitu menghilangkan gapnya
sudah hilang gap melalui salah satu contohnya yaitu menciptakan dan mempertahankan visi, yang kedua membuat keputusan bersama atau terintegrasi. Materi terakhir yaitu berbagi hambatan. Berbagai hambatan itu ada 4. Yang pertama itu hambatan visi atau vision barrier. Maksudnya di organisasi itu tidak banyak orang mengetahui atau memahami strategi dari organisasi mereka. Yang kedua itu hambatan orang atau people barrier. Banyak juga orang dalam organisasi memiliki tujuan yang tidak terkait dengan strategi organisasinya. Yang ketiga, hambatan sumber daya atau resource barrier. Contohnya itu waktu, energi, dan uang tidak dialokasikan pada hal-hal yang penting dalam organisasi. Yang keempat itu terakhir, hambatan manajemen atau manajemen barrier. Manajemen menghabiskan waktunya terlalu sedikit waktunya pada strategi organisasinya, sedangkan dia menghabiskan banyak waktunya pada pembuatan keputusan taktikal pada jangka pendek. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai mata kuliah manajemen strategi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.